Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah di hari kelima ini untuk mengkaji kitab karya Bayai Imam Subhani dari Ponorogo. Kita masuki poin kelima dari pendahuluan kitab yang beliau tulis ini. Di poin kelima ini beliau menekankan agar kita sregep, kita giat untuk melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail. Di sini dituliskan oleh beliau, siaga melakukan sholat malam atau qiyamul lail dan sholat witir. Jadi ada dua yang ditekankan untuk sholat malam, yaitu qiyamul lail atau sholat tahajud, kemudian yang kedua adalah sholat witir. Waktunya kapan? Sesudah melaksanakan sholat isya hingga akhir malam sebelum datang waktu subuh. Jadi mulai setelah kita sholat isya, selesai sholat isya hingga menjelang waktu subuh atau waktu sahur itu. Dilakukan 2 rakaat sedikitnya. Banyaknya menurut kemampuan dan boleh dilakukan 4 rakaat dengan 1 salam. Jadi kita melaksanakan sholat malam itu tidak ada hitungannya, semampu kita. Mampunya 2 ya 2, maunya 4 ya 4, mampunya 6 ya 6, pokoknya jumlahnya genap. Baru kemudian ditutup dengan witir yang jumlahnya ganjil minimal 1 rakaat. Di sini dilanjutkan oleh beliau, sholat witir sedikitnya 1 rakaat. Di sini beliau menyebutkan terbanyak 9 rakaat dengan tahiyat pada rakaat ke-8 dan rakaat ke-9. Dan hanya dilakukan sekali dalam semalam. Jadi di sini beliau menukil beberapa riwayat bahwa terbanyaknya sholat witir itu 9 rakaat. Di luar itu mungkin kita juga mengenal sholat witir maksimal adalah 11 rakaat. Jadi ini perbedaan-perbedaan gini nih yang perlu kita pahami sehingga tidak sampai timbul percekcokan, pertengkaran, atau permusuhan di tengah masyarakat gara-gara perbedaan dalil yang kadangkala, mohon maaf, kadangkala kita sendiri tidak pernah menjalankannya. Naudzubillah min dzalik. Di sini beliau juga menyampaikan salah satu hadis an Abi Umamah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mufaratun lisayyiati wa manhatun lil ismin roh wa manhatun lil ismi rawahu Tirmidzi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, hendaknya lah kamu semua itu melakukan sholat malam karena amalan ibadah serupa itu adat kebiasaan ibadah para sholihin sebelummu. Lagi pula merupakan amal bakti untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu dan merupakan tutup atau ampunan bagi dosa-dosa kecil, pun merupakan daya cegah atau penghalang dari perbuatan dosa. Jadi di sini Rasulullah di dalam salah satu hadis ini menyatakan bahwa faedah kita melaksanakan sholat malam qiyamul lail itu yang pertama itu adalah kebiasaan dari orang-orang soleh sebelum kita. Yang kedua, merupakan suatu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merupakan ampunan bagi dosa-dosa kecil. Nah, ini yang penting. Kita terkadang meremehkan dosa-dosa kecil. Tapi yang perlu kita ingat, dosa kecil itu walaupun kecil, tapi kalau menumpuk terus-menerus akan menjadi banyak nilainya. Dan ini bisa nanti senilai dengan sebuah dosa besar. Karena itu, walaupun dosa kita banyak dan yang kecil-kecil itu tidak terhitung, maka kita mohon kepada Allah untuk dihapus, diampuni dengan melaksanakan sholat malam. Dan yang keempat, merupakan daya cegah atau penghalang diri kita dari perbuatan maksiat. Dengan istiqomah melaksanakan qiyamul lail, insya Allah dosa kita yang kecil-kecil dihapus oleh Allah dan kita bisa terjaga dari perbuatan dosa atau maksiat. Di sini juga
Imam Subhani menyampaikan hadis lagi an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam man dhanna minkum alla yastaqita akhirah falyutir awalahu wa man dhanna minkum annahu yastaqitu ya akhirah annahu yastaqidu akhirahu falyutir akhirahu fa inna sholata akhiril lail mahduratun masyhudatun wahiyya afdalu rawahu Imam Ahmad bin Hanbal wa Imam Muslim wa Tirmidzi wa Imam Malik bin Anas wa Ibnu Majah. Di sini ada salah satu hadis yang dinukil oleh beliau dari Jabir radhiyallahu anhu. Katanya Jabir, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, barang siapa di antaramu mengira bahwa ia tidak dapat bangun pada akhir malam, pada malam yang terakhir, hendaknya lah ia melaksanakan sholat witir pada awal malam setelah sholat isya. Sedang barang siapa di antaramu mengira bahwa ia mampu bangun pada malam yang akhir, maka hendaknya lah ia melakukan sholat witir pada malam akhir itu. Karena sholat pada akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, dan sholat yang disaksikan oleh para malaikat itu lebih utama. Jadi begini, kita dianjurkan untuk bisa melaksanakan sholat witir setiap hari. Tetapi apabila kita kok bangun malam itu mungkin berat, malas, atau capek, sehingga bangun itu pas subuh dan tidak bisa melaksanakan sholat witir, maka kita bisa melaksanakan sholat witir itu setelah sholat isya. Itu tidak masalah. Tapi kalau sudah melaksanakan setelah sholat isya, nanti ketika kita bisa bangun untuk tahajud, kita tidak perlu melakukan sholat witir lagi. Jadi dalam satu hari satu malam itu sholat witir hanya sekali saja dilaksanakan. Entah 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, dan seterusnya. Pokok satu kali dilaksanakan. Jadi kalau setelah isya kita sholat witir, nanti kok bisa bangun malam, tidak perlu sholat witir lagi. Tetapi kalau kita nanti yakin, saya misalnya jam 3 malam itu mesti bangun, kemudian sholat tahajud ditutup oleh witir, itu lebih bagus. Karena apa? Karena sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Dan sholat yang disaksikan oleh para malaikat itu yang lebih utama kita laksanakan. Kemudian ada salah satu hadis lagi yang beliau nukir an Qais bin Talqi bin Ali an abihi qol sami'tu Rasulullah sallam yaqul la witrani fi lailatin rahu Imam Ahmad bin Hanbal wa Nasa'i wa Tirmidzi. Dari Qais bin Thalha bin Ali, dari bapaknya, katanya, saya dengar Rasulullah SAW itu pernah bersabda, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ini yang tadi kita bahas, bahwa setelah kita sholat isya kemudian sholat witir, maka kalau kita bisa bangun pada malam hari, untuk tahajud tidak perlu ditutup oleh witir lagi. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna manfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya yang berbicara ini, bisa istiqomah, bisa continue dalam satu hari satu malam itu. Di akhir malam kita bisa melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, atau sholat hajat, atau sholat apa saja yang kita laksanakan malam hari, kemudian juga melaksanakan sholat witir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.